Jadi nggak boleh dibaca man amana, harus jelas, yaitu man amana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal kafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar ilmu tajwid. Apa sih ilmu tajwid itu? Ilmu tajwid itu ikhraju kulli harfin min makhrajihi ala i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu, yang artinya mengeluarkan setiap huruf dari makhraj atau tempat keluarnya dengan memberikan hak atau mustahaknya. Syekh Muhammad bin Al-Jazari berkata, segala puji bagi Allah dan semoga sholawat dan salamnya tetap tercurah limpahkan kepada seseorang nabi dan pilihannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, juga kepada para sahabatnya dan guru-guru Al-Quran beserta pecinta Al-Quran. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin jika bertemu huruf hijaiyah, yaitu hukumnya ada 4. Yang pertama, ilhar, yang artinya jelas. Yang kedua yaitu ilgham, yang artinya memasukkan. Yang ketiga yaitu ikhfa, artinya samar. Dan yang keempat yaitu iklab, mengganti suara nun sukun atau tanwin dengan huruf iklab. Hukum yang pertama yaitu bacaan izhar. Apa sih izhar itu? Izhar ialah salah satu bacaan tajwid yang masuk ke dalam hukum nun mati dan tanwin. Hukum bacaan izhar dapat dibaca jelas apabila bertemu dengan huruf-huruf izhar. Huruf izhar itu ada 6. Yang pertama, hamzah. Yang kedua, ha. Yang ketiga, ain. Yang keempat, ha. Yang kelima, ghin. Yang keenam, kha. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, di situ ada nun mati bertemu dengan hamzah. Dalam lafaz A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Jadi di dalam lafaz man amana billah, nun mati bertemu dengan hamzah itu bacaan izhar, yang artinya harus dibaca jelas. Was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi nggak boleh dibaca man amana, harus jelas, yaitu man amana billahi wal yaumil akhir. Kayak gitu. Lanjut kita ke hukum yang kedua, yaitu hukum ilgham. Apa sih ilgham itu? Ilgham itu secara bahasa artinya memasukkan. Sedangkan dalam istilah ilmu tajwid, ilgham itu pelafalan nun sukun dan tanwin secara lebur ketika bertemu dengan huruf-huruf ilgham, atau pengucapan 2 huruf seperti 1 huruf yang ditasydidkan. Ilgham itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ilgham bi gunnah, yang artinya dengung. Yang kedua yaitu ilgham bila gunnah, artinya tanpa dengung. Ilgham bi gunnah itu memiliki 4 huruf yang dikumpulkan dalam lafaz yanmu,
yaitu iya, nun, mim, dan waw. Sedangkan idgham bila gunnah itu cuman ada dua, yang pertama lam dan yang kedua ro. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 68 di situ ada bacaan idgham bila gunnah, yaitu tanwin bertemu dengan huruf lam. Dalam lafadz qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridhu wala bik. Jika tanwin bertemu dengan huruf lam, yaitu hukumnya idgham bila gunnah, dan di situ ada lafadz faridhu wala bik. Tanwin bertemu dengan waw, yang hukumnya itu dibaca idgham bi gunnah. Hukum yang ketiga yaitu ikhfa. Ikhfa secara bahasa artinya samar atau menyamarkan. Dalam ilmu tajwid, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka cara membacanya adalah dengan disamarkan. Suara nun mati dan tanwin dibaca samar-samar atau cenderung keluar suara eng, seperti itu. Huruf ikhfa itu ada 15. Ta, tha, jim, dal, zal, za, dan lain sebagainya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu. Ketika nun mati bertemu dengan huruf za, itu maka hukumnya dibaca ikhfa, yang artinya samar. Fa'anzalna, disamar-samar seperti suara eng. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir, bacaan iklab. Apa sih iklab itu? Iklab adalah iklab itu mengganti suara nun sukun atau tanwin ke dalam suara huruf mim. Iklab ialah mengganti nun sukun atau tanwin ke huruf mim. Huruf iklab itu cuma ada satu, yaitu ba. Dalam surat Al-Baqarah ayat 64 di situ tertera ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Dalam lafadz tsumma tawallaitum mim ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum. Mim ba'di, di situ ada nun sukun bertemu dengan ba. Nun sukun itu harus diganti dengan suara mim. Mim ba'di, bukan min ba'di. Jadi diganti huruf mim. Mim ba'di dzalika falaula fadlullah. Seperti itu. Baik teman-teman, untuk materi hari ini cukup itu saja. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.